di kuliah Sikat Termodinamika bersama saya Faisal. Kali ini kita akan membahas mengenai temperatur. Temperatur adalah manifestasi dari energi panas atau kalor, di mana yang kita kenal panas atau dinginnya suatu benda itu akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya temperatur suatu benda. Jadi temperatur berpengaruh terhadap fisik suatu benda. Contohnya yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa tingkat keadaan dipengaruhi oleh beberapa sifat termodinamika. Salah satu sifat di sini adalah temperatur. Jadi temperatur akan mempengaruhi sifat-sifat termodinamika lainnya. Contohnya di sini terdapat dua logam. Yang satu iron atau besi, yang satu lagi adalah copper atau tembaga. Di sini besi memiliki temperatur 150 derajat Celcius. Sedangkan untuk tembaga memiliki temperatur 20 derajat Celcius. Dimana yang kita tahu secara natural kalor akan mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Sampai akhirnya kedua benda tersebut memiliki temperatur yang sama. Ya. Di sini temperatur besi 60 derajat katakan dan temperatur tembaga 60 derajat juga. Nah, di sini setelah mereka memiliki kesetimbangan temperatur, maka di sini akan terjadi yang namanya temperatur equilibrium atau kesetimbangan temperatur. Ya. Nah, kesetimbangan temperatur ini dapat tercapai antara dua logam. Dalam hal ini contohnya dalam dua logam yang bersentuhan, dan di sini diasumsikan sekeliling logam tersebut diinsulasi. Jadi tidak ada interaksi antara logam dengan lingkungan, atau bisa juga dengan lingkungan. Jika kita baru memanaskan logam ya pada temperatur 150 derajat katakan, lalu kita biarkan di udara terbuka, maka dia akan berinteraksi dengan udara sekitar. Ya, jadi kalor yang terdapat pada logam tersebut akan berpindah ke lingkungan. Ya, dan di sini panas atau dingin itu adalah ukuran kualitatif dari temperatur. Ya, kita harus bisa membedakan panas. Ya, panas dalam artian suhunya panas atau panas kalor, karena dalam bahasa Inggrisnya panas ini memiliki dua istilah yang berbeda. Yang pertama, panas dingin itu adalah hot and cold, sedangkan panas kalor ini itu bukan hot tapi heat, yaitu panas, energi panas atau kalor. Jadi beberapa orang memang hati-hati, beberapa orang akan tertukar antara dua istilah ini. Sama-sama panas tapi itu adalah dua istilah yang berbeda. Yang satu adalah panas hot, yang satu adalah panas heat, atau beberapa orang bilang juga kalor. Lalu hukum termodinamika ke-0 ya, itu adalah berbunyi jika dua benda memiliki kesetimbangan termal, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga mereka kedua benda ini memiliki kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut memiliki kesetimbangan termal yang sama. Ya, ada contohnya tadi bahwa ada dua logam yang berbeda temperaturnya, lalu kita temukan ya, interaksikan kedua logam tersebut, maka lama kelamaan logam tersebut akan memiliki temperatur yang sama. Ya, maka kedua benda tersebut memiliki kesetimbangan termal dan memiliki temperatur yang sama. Itu hukum termodinamika ke-0 ya, mengenai temperatur. Lalu di sini kita akan membahas mengenai termometer dan skala temperatur. Skala temperatur ada beberapa jenis. Ya, ada Kelvin, ada Celsius, Fahrenheit, dan Fahrenheit. Mereka memiliki sejarahnya masing-masing. Ya. Contohnya Celsius itu adalah skala temperatur yang memiliki skala 100 dari 0 sampai 100 derajat Celcius, yaitu 0 saat air
membeku, dan saat 100 derajat saat air menguap pada tekanan 1 atmosfer. Dan 0 sampai 100 ini digunakan oleh beberapa orang. Lalu terdapat skala Fahrenheit, yaitu skala yang menggunakan titik didih dan titik beku air dengan skala 180, dan Fahrenheit tidak menggunakan titik 0 untuk titik bekunya, tetapi temperatur 32 derajat Fahrenheit ya. 0 derajat Fahrenheit itu adalah titik beku campuran antara air dan garam ya, jadi air garam, lalu mendidih pada temperatur 212, sehingga jika kita kurangi 212 dikurangi titik bekunya 32, bedanya 180. Nah, itu adalah skala dari Fahrenheit, sehingga Fahrenheit dengan Celsius memiliki titik 0 yang berbeda, juga skala yang berbeda. Jadi Fahrenheit memiliki skala 9:5 jika dibandingkan dengan Celsius. Lalu apa itu Kelvin? Kelvin adalah skala temperatur absolut. Jadi 0 derajat Celcius itu tidak absolut. Dia masih bisa turun hingga minus 5 derajat Celcius katakan saat musim dingin di negara 4 musim. Sedangkan Kelvin dia absolut, sehingga dia tidak bisa mencapai temperatur minus Kelvin. Temperatur terendah yang bisa dicapai secara teoretik adalah 0 derajat. Jadi saat melakukan perhitungan termodinamika, banyak skala temperatur yang harus digunakan adalah Kelvin. Sedangkan Rankine sama, dia memiliki temperatur yang absolut tetapi memiliki skala yang sama dengan Fahrenheit. Jadi kalau kita bandingkan antara 4 skala tersebut, Kelvin, derajat Celcius, Rankine, dan derajat Fahrenheit, mereka memiliki skala yang sama antara Kelvin dan Celcius, Rankine dengan Fahrenheit. Jadi perbedaan temperatur Kelvin dengan Celcius sama, delta T Kelvin dengan delta T Celcius memiliki nilai yang sama, deltanya, sedangkan Rankine dan Fahrenheit juga memiliki delta T yang sama, tetapi Rankine dengan Kelvin dan Celsius dan Fahrenheit memiliki skala yang berbeda. Terakhir adalah termometer. Terdapat beberapa termometer yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah termometer liquid atau termometer cairan. Di dalamnya terdapat cairan yang sensitif terhadap perubahan temperatur, sehingga jika temperaturnya berubah, densitasnya pun akan berubah. Artinya jika temperaturnya tinggi, volumenya juga akan naik, sehingga cairan yang ada di dalam termometer tersebut akan mengisi skala yang lebih tinggi pula. Kebalikannya, jika temperaturnya turun maka densitasnya akan turun, sehingga volumenya pun akan turun juga. Lalu termometer yang kedua adalah termometer elektronik. Termometer ini menggunakan beberapa cara ya. Ada yang menggunakan termokopel, ada yang menggunakan resistif. Yang resistif ini pada dasarnya dia mengukur tahanan listrik dari sebuah logam. Jadi jika logam itu memiliki temperatur yang berbeda, maka tahanan listriknya pun akan berbeda. Nah, ini tahanan listriknya ini yang diukur dan diterjemahkan ke temperatur yang ada pada logam tersebut. Yang terakhir adalah menggunakan infrared. Jadi temperatur infrared ini mengukur emisi infrared dari suatu benda. Jadi semakin panas benda tersebut, semakin tinggi pula emisi infrared yang dikeluarkan oleh benda tersebut. Jadi semakin tinggi temperatur, semakin tinggi pula pembacaan emisi infrarednya dan akan menunjukkan temperatur yang lebih tinggi pula. Cukup sekian untuk kuliah singkat termodinamika kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kuliah ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.